Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 7 Juni 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi, jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Sehingga apapun aktivitas trading teman-teman, baik itu open posisi buy dan sell, menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Intinya di sini kita sama-sama belajar bagaimana memprediksi dan juga bagaimana menganalisa kemana selanjutnya arah pergerakan Euro USD pada kali ini. Yang dimana kita inginkan adalah pada akhirnya bisa mendapatkan profit di Euro USD pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja untuk kita lihat analisa kita kemarin. Seperti yang sudah saya buat juga di lingkaran merah ini, seperti ada area demand baru ya, seperti ada area demand baru yang dimana juga seperti yang sudah saya katakan juga, seperti ada yang namanya Quasimodo level ya, yang dimana harga itu membuat lower low, lalu di sini dia membuat higher high dan harga kemudian turun dan bergerak naik. Jadi benar aja harga itu kemarin bergerak turun ya, bergerak turun. Walaupun di sini dia melewati zona lingkaran merah di sini ya. Karena harga di time frame H4 itu lumayan kencang derasnya ya. Walaupun secara berita kemarin tuh kita nggak ada berita sih sebenarnya. Secara euro sih cuma ada retail sales ya, dari segi retail sales dan juga dari Jerman factory orders. Ini sebenarnya secara kalender sih tidak begitu berpengaruh, tetapi ya kemarin pergerakannya cukup lumayan signifikan sih ya, ketika sampai di 7.700 harga malah dibanting turun sampai masuk lagi ke area zona demand H4 kita yang ada di sini. Sampai masuk ke sini lagi. Dan kalau kita lihat juga untuk saat ini apakah ada berita dari segi euro sendiri, berita yang sangat bisa berpengaruh sebenarnya tidak ada, karena di sini secara kalender warnanya kuning, yang dimana ini menandakan berarti low impact. Low impactnya di sini ada German industrial production, lalu juga ada French trade balance dan juga Italian retail sales. Dan untuk USD sendiri pada hari ini nggak ada sama sekali. Jadi saya rasa untuk Euro USD pergerakannya akan masih cenderung flat ya, tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan bisa keluar juga dari area di sini, area yang paling atas paling tinggi di sini. Karena kalau kita lihat juga kemarin kan di sini di time frame M30 di sini ada yang namanya zona supply. Zona supply di sini sebenarnya sudah di break ya, zona supply di sini sebenarnya sudah di break, jadi kecenderungannya harga nanti bisa dengan mudah untuk bergerak ke atas nantinya. Tapi untuk saat ini sih belum ya, untuk saat ini belum. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang ambil posisi buy di sini ya. Dimana kalau kita lihat ambil posisi buy-nya pasti ada yang di sekitaran ini. Ketika dia membuat bullish power besar di sini, pasti teman-teman ada yang nge-buy di sini nih ya. Dan walaupun teman-teman ada yang nge-buy di sini, teman-teman sekarang sudah running ya kecil, paling baru 5 pip kayaknya ya. Oh, sekarang baru running 8 pip ya, at least sudah masih running 8 pip ya. Untuk stop loss masih sama di bawah 6.600 ya, bisa di 6.500. Target terjauh untuk di Euro USD masih sama, yaitu di angka 7.700. Karena dia juga sudah break trendline ke bawah ya, jadi kemungkinan pergerakan daripada Euro USD akan masih bisa bergerak naik. Tapi permasalahannya adalah secara daily ya, harga itu tidak kemana-mana ya. Dari tanggal 25 Mei sampai sekarang ya, 25 Mei sampai sekarang itu sudah 1 minggu ya, sudah 1 minggu. Mungkin bahkan lebih ya, dari 25 Mei sampai sekarang itu sudah hampir 2 minggu pergerakannya tidak kemana-mana. Dari 7.700 sampai 6.600 harga ini
bergejolak di sini-sini aja sebanyak 100 pip ya. Banyak 109 pip, harga itu tidak kemana-mana. Harga itu tidak membuat kenaikan lebih tinggi enggak juga ya kan. Dia tidak membuat penurunan juga enggak. Jadi secara overall batas bawah itu adalah di 6.600 di daily dan 7.700 untuk bagian resisten. Jadi ingat, untuk resisten saat ini ada di 7.700, support ada di 6.600, dan untuk titik tengah sendiri ada di harga 7.100. Jadi ketika harga berhasil stay di atas 7.100 secara daily dengan power yang cukup signifikan, maka pergerakan selanjutnya bisa saja untuk mengalami kenaikan. Untuk saat ini memang pergerakannya masih cenderung turun ya. Pergerakan saat ini masih cenderung turun. Jadi saya rasa untuk di Euro USD akan masih sulit bergerak naik, walaupun market saat ini tuh masih cenderung masih sideways sebenarnya ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, market di sini masih sideways juga. Jadi saya rasa pergerakan untuk Euro USD pada hari ini akan masih sama seperti begini-begini aja. Dan kemungkinan sih akan masih bisa melanjutkan kenaikan, masih bisa selama zona demand kita ini nggak di break ya. Jika zona demand kita ini di break, maka otomatis kita akan melihat penurunan Euro USD yang cukup dalam ke bawah. Tapi untuk bisa mencapai penurunan ke bawah itu kita perlu trigger dari data USD yang menguat. Jika ada data USD yang menguat, maka itu bisa menjadi trigger untuk Euro USD bisa bergerak lebih turun ke bawah. Karena saya rasa di sini dari semua mata uang untuk saat ini, Euro adalah salah satu mata uang yang bisa dibilang cukup lemah dibandingkan dengan mata uang yang lain seperti Aussie, New Zealand, Pound, dan termasuk dolar itu sendiri ya. Jadi saya rasa untuk euro sendiri itu adalah salah satu mata uang yang lemah untuk saat ini selain yen ya. Jadi bisa dikatakan untuk Euro USD saat ini masih akan ada koreksi turun. Tapi koreksi turunnya ini untuk bisa bergerak turun jauh harus bisa break area demand di sini yang warna biru. Jika dia tidak bisa break, maka kemungkinan harga akan masih stay di sini-sini aja ya. Dia tidak akan kemana-mana. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Memang tidak ada banyak untuk analisa pada hari ini karena harga juga tidak memberikan kepastian yang begitu jelas ya. Secara kemarin nggak ada berita dan juga pada hari ini juga nggak ada berita. Jadi kemungkinan pada hari ini juga akan sama seperti kemarin, pergerakannya tidak akan terlalu signifikan terlihat. Jadi kita tunggu aja untuk pergerakan Euro USD. Jika bisa lebih tinggi dari 7.100, kemungkinan kita akan bisa melihat kenaikan sampai ke 7.700. Dan jika tidak, maka kita akan melihat pergerakan Euro USD yang cenderung sideways di antara 7.100 sampai di 6.600. Oke, jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.